Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan kedua ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pelajaran pagi hari ini untuk memperkuat pertemuan ke-1 yang sudah kalian pelajari, dan alhamdulillah ada sebagian besar, ada sebagian kecil yang bisa mengerjakan dan sudah benar menurut kaidah kebahasaan Indonesia. Namun masih banyak beberapa siswa yang kiranya tidak memahami bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan yang benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bapak akan mempertegas kembali mengenai cara pembuatan surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan dan inisiatif sendiri. Baik, anak-anakku sekalian, tolong perhatikan kembali kepada struktur surat lamaran pekerjaan ini yang sudah kalian pelajari. Di sini ada 8 item. Ya, ada tempat di sini ada tanggal dan tempat penulis surat. Kemudian ada lampiran surat. Di lampiran surat ini sebetulnya di atasnya itu ada penulisan perihal. Ya, perihal di atas ini nih. Lampiran surat ada perihalnya. Jadi lampiran surat di sini biasa disebut ada setelah tanda titik 2 nanti ditulis mengenai berapa lembar atau 1 lembar. Kemudian ada nama dan alamat surat yang tujuannya di sini ada salam pembuka, ya, ada pembuka surat, isi surat, penutup surat, dan salam penutup. Baik, kita lanjutkan. Tolong perhatikan oleh anak-anak kalian. Ini contoh lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Nah, di sini kita lihat ini formatnya secara lurus semua, ya. Jadi di pinggir semua. Nah, boleh nanti ada coret menjorok sedikit ke depan atau setengah lurus. Tapi di sini formatnya seluruh semua, ya. Jadi ke bawah itu lurus. Ya, kita lihat di sini yang pertama tadi ada tanggal surat. Ya. Kemudian ada perihal permohonan lamaran kerja. Nah, di bawah ini sebetulnya harus ditulis yang di sini ada disebut dengan lampiran. Nah, di sini tulis lampiran. Ya. Lampiran. Ya. Ini lampirannya ditulis, jangan pakai huruf besar. Ya, kembali ini ada kesalahan. Ya. Jadi harus ditulis lampirannya. Lampiran di sini ada berapa? Ya, lampiran berapa lembar? Nah, di sini misalnya ada, tulislah kalau lebih dari 1, tulislah 1 berkas, ya, 1 berkas ditulis tuh, ya. Kemudian ini di sini ada kesalahan, ini juga hapus, tolong, ya. Ini double, ya, Bapak tulis double supaya kalian bisa paham. Nah, ini hapus, ya. Kemudian langsung kita nulis pada alamat surat ini. Alamat surat ini, ya, Bapak kasih jarak. Yang terhormat HRD. HRD itu personalia. Ya, bagian personalia penerima surat disebut HRD. Nah, ini ditulis berdasarkan iklan yang kita temui di surat kabar atau di internet. Kemudian ditulis ada salam pembuka dengan hormat. Kemudian ini paragraf pertama inilah yang membedakan antara penulis surat lamaran berdasarkan dengan penulis surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini yang sering lihat tugas kalian itu di dalam penulisan ini. Identitas. Identitas ini huruf pertamanya ini harus huruf kecil semua, ya. Nama N-nya kecil, tempat tanggal lahir T-nya kecil. Ini juga ada kesalahan ini. Harus pakai huruf kecil, ya.
tempat dan tanggal lahir, alamat, hanya kecil, P pendidikan terakhir, ya. Ini T-nya harus kecil, ya. Pendidikan terakhir, termasuk di sini terakhir, di sini tanggal lahir ini juga huruf kecil, ya. Tanggal lahir huruf kecil, ya, itu ditulis dengan huruf kecil. Baik, kita lanjutkan. Bagian ini ada kesalahan, tolonglah ya. Nah, di sini Bapak lihat tanggal identitas ini sudah jumlahnya sudah benar. Kemudian ada bagian akhir dari surat lamaran kerja ini. Tolong perhatikan di sini. Bagian terakhir ini kelihatannya ada yang kesalahan. Coba kita Bapak ambil dulu di bagian ini, bentar. Ya. Ada contoh, ini ada kesalahan. Nah, kita lihat di sini ada bagian yang terakhir, bagian isi, ya. Bagian isi. Ini ada bagian isinya di sini. Kalian harus bisa perhatikan. Di sini yang namanya identitas serta ini ada bagian terakhir di sini, termasuk isi sampai sini, sampai format saya, ya. Ini tolong perhatikan juga supaya kalian lebih paham. Nah, bagian ini tadi sudah sama aja ya kelihatannya. Makanya di sini kita hapus. Ini kita pastikan. Nah, ya. Nah, ini bermaksud melamar, mengajukan permohonan kerja, ya. Kemudian ada lampiran untuk ini yang disebut dengan argumentasi untuk memperkuat pertimbangan si penerima surat, ya. Ini tolong perhatikan juga sampai di sini. Ini salam penutup dan nama jelas dan tanda tangan dari sini. Baik, kita lanjutkan. Balik lagi bahwa ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Jadi awalnya tetap menggunakan ke 8 struktur ini, ya. Kemudian ini kita lihat, ini akhir isinya. Kemudian yang kedua, contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Tolong di sini ada beberapa tanda yang oleh Bapak. Ini formatnya setengah lurus. Formatnya setengah lurus. Kita lihat di sini. Ya, ada tanggal penulisan surat, ini tempat di mana kita menulis surat. Kalau dulu yang tulis dulu ya. Kemudian hal, ya. Yang kedua hal berarti hal penerima lamaran pekerjaan. Nah, di bawah hal ini sebaiknya nanti ditulis lampirannya. Ada berapa lampirannya? Kalau lebih dari satu cukup ditulis satu berkas, ya. Kemudian ini alamat surat, ya. Kemudian ini salam pembuka. Nah, di dalam pembukaannya ini, dalam paragraf pembukanya langsung kita memperkenalkan identitas. Nah, di sini ada beberapa kesalahan penulisan tidak sesuai dengan EYD, ya. Seperti tulis nama tanggal lahir, dan seterusnya. Ini sebaiknya ditulis dengan huruf pertamanya huruf kecil, N-nya kecil, T-nya kecil, ya, agama, ya, kemudian status, dan sebagainya. Ini ditulis di awalnya dengan huruf kecil, ya, kecuali nomor HP lah, ya, ini email ini jadi persyaratan. Selanjutnya ditulis juga di sini sesuai dengan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki ditulis di sini, ya. Nah, selama di sini dikatakan apa ini, ya, dan seterusnya, melampirkan penjelasan fotokopi dan sebagainya. Di sini kemudian diakhiri dengan ucapan terima kasih. Nah, di sini juga ada hormat saya, salam penutupnya dan tanda tangan. Baik, untuk lebih jelasnya, sekali lagi tolong perhatikan. Ini yang banyak kesalahan di dalam rincian penulisan identitas pelamar. Jadi hurufnya diawali dengan huruf kecil. Itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dipahami. Dan kalian setelah nanti minggu yang lalu tugasnya berdasarkan iklan, seperti contoh ini, yang sekarang kalian harus kerjakan berdasarkan inisiatif sendiri. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.